Oke, halo semuanya, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melakukan analisis sentimen ulasan Indodax di Google Play Store menggunakan algoritma SVM. Nah, ini saya tertarik untuk melakukan analisis sentimen karena akhir-akhir ini terjadi sedikit peretasan ya. Nah, jadi di aplikasi Indodax ini adalah teman-teman perlu ketahui bahwa Indodax ini adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang menemukan penjualan dan pembeli aset digital terbesar Indonesia. Nah, jadi aplikasi ini juga saya pakai dan ini bagus banget ya Indodax ini. Semuanya dan serba semuanya. Nah, fitur-fiturnya juga mantap karena saya juga pakai Indodax. Oke, teman-teman, tapi kali ini kita akan melakukan analisis sentimen terhadap ulasan ya aplikasinya. Nah, next time nanti kita akan bahas lagi dengan topik yang lain ya. Nah, jadi kita akan mengambil ulasan-ulasan yang ada di aplikasinya. Nah, jadi teman-teman nanti yang kita butuhkan itu adalah ID daripada Indodax ya. Nah, jadi sebelum kita langsung ke programnya, scraping, pre-processing data, labeling data, model algoritma SVM, workload-nya, dan ratingnya. Jadi teman-teman silakan subscribe dulu, di like, dan di share ke teman-teman kamu. Nah, pertama teman-teman kita akan lihat dulu flowchart-nya yang akan kita lakukan dalam analisis sentimen kali ini. Pertama nanti teman-teman kita akan mengambil datanya, habis itu kita akan melakukan pre-processing data. Nah, di dalam pre-processing data itu ada beberapa tahap seperti cleaning, scaffolding, normalisasi kata, tokenize, store removal, dan steaming. Nah, setelah ini selesai pre-processing, maka kita masuk ke pelabelan data. Nah, pelabelan data kali ini kita akan menggunakan lexicopes. Nah, dengan menggunakan dua klasifikasi saja, positif sama negatif. Yang netralnya saya tidak akan ambil kali ini. Oke. Kemudian setelah kita melakukan labeling data atau pelabelan data, kita akan split dataset. Kita akan bagi ke data training dan data testing. Baru kita masukkan ke support vector mesin atau VM-nya. Kemudian baru nanti ada hasil evaluasi modelnya. Conversion matrix, akurasi dan klasifikasi report. Dan tentunya nanti di akhir juga ada klasifikasinya. Nah, atau workload ya, workload. Habis itu nanti ada ratingnya juga. Oke, jadi jangan lama-lama karena video ini full. Jadi saya tidak akan potong sama sekali. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti by step tahap-tahapnya. Oke, pertama teman-teman nanti kita akan masuk di scraping data. Nah, di sini saya sudah ada kodenya. Nanti tinggal teman-teman ikuti saja. Ini saya akan dan ini untuk uh, library untuk kita bisa mengambil data daripada Play Store ya. Nanti silakan diinstal atau diklik aja ya. Nah, video ini teman-teman mungkin bisa 1 sampai 2 jam ya. Jadi kita akan full bahas dan running langsung programnya. Oke, ini lagi proses. Oke, untuk installnya sudah selesai di sini sudah ya. Ini versinya 127. Nah, sekarang kita akan mengambil atau install dulu atau import dulu apps-nya sama review-nya, kemudian pandas dan dead time. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan ini apps ID. Nah, apps ID ini yang saya bilang teman-teman ID-nya. Nah, di mana kita ambil ini nanti silakan aja nanti teman-teman ke Google Play. Jadi cari aplikasinya. Nah, kebetulan di sini Indodax yang kita pakai ya. Di sini nanti klik bagikan, kemudian di bawah ini teman-teman ada link. Nah, ID-nya itu di sini, ID. Nah, ID ini silakan disalin, teman-teman. Oh, ini ya bagian ini. ID-nya itu nanti silakan disalin.
kepanjangan ya, cuman ini aja ID-nya, kemudian masukkan di dalam ini ID. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke sebuah function, ini function ya. Nah, jadi get the view-nya, apps ID, ID-nya, kemudian length. Ini kita ambil yang bahasa Indonesia saja. Kita ambil sebanyak berapa? Nah, di sini saya ambil cuma 2000 saja. Sort news. Nah, jadi yang terbaru. Nah, jadi cuma 2000. Nanti teman-teman bisa ganti sampai 5000 atau berapa. Oke, kemudian jumlah ulasan, contoh ulasan. Nah, ini nanti kita akan print ya. Oke, saya akan run. Jadi proses. Oke, sekarang sudah ya teman-teman ya. Ini sudah berhasil. Nah, jumlah ulasan yang diambil adalah 2000. Contoh ulasannya nanti seperti ini. Ini ada review ID, username, kemudian user image-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang saya akan ini hasil ulasan ini apps Indodax. Oke, nanti kolomnya itu review ID, username, rating, review text, dan date. Oke, saya akan run. Oke, data berhasil diekspor. Namanya itu adalah hasil scraper ulasan apps Indodax. Oke, kita lihat sekarang. Oke, di sini sudah ada datanya. Oke, kemudian saya akan baca. Saya mengetahui informasi yang ada dalam dataset tersebut. Saya ganti dulu ya. Oke, Indodax. Oke. Ini adalah data yang ada di dalam itu. Ada review ID, username, rating, review text, dan date. Oke, ini ada 5 kolom ya, dan datanya itu ada 2000. Nah, saya mau baca dulu datanya ya. Ini cukup 5 saja, data head. Saya akan menampilkan. Nah, ini adalah data-datanya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengambil datanya. Nah, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu pre-processing data. Nah, di sini kita akan masuk pre-processing data. Nah, sebelumnya yang di atas scraping saya tutup dulu, saya buka yang pre-processing data. Oke, kita ambil data daripada hasil scraping tadi, kita masukkan ke dalam ini, kemudian di run. Oke, datanya masih sama, 2000. Saya baca lagi. Oke, sekarang saya akan susun kembali datanya ke dalam data frame. Jadi karena tidak semua kita akan pakai. Nah, seperti review ID ini kita tidak perlu lagi. Nah, jadi saya cuma ambil date, username, rating, review text. Oke. Oke. Nah, jadi ini adalah kolom yang kita akan pakai. Nah, sekarang ini Google Colab itu sudah ada ini ya, apa namanya itu ya, semacam informasi yang membuat kita lebih cepat untuk melihat data kita. Nah, jadi dia akan merekomendasikan seperti buat konten dengan DF dalam bentuk fitur table dan new interactive sheet. Nah, jadi dia sudah memberikan beberapa opsi ketika kita mau. Jadi kalau kita nggak mau juga nggak jadi masalah. Oke, kemudian saya akan lanjut. Ini proses hapus duplikat. Nah, jadi saya akan cek dulu datasetnya. Kemudian di sini saya akan menghapus duplikat. Ini adalah fungsi duplikat. Nah, berdasarkan review text. Nah, jadi kalau ada kata yang sama atau kalimat yang sama di dalam kolom review text ini, dia hanya mengambil yang pertama. Jadi kalau ada yang berikutnya nanti dia akan hapus. Oke, saya akan run. Oke. Nah, jadi sudah kita terapkan, kita cek. Oke. Nah, jadi dari 2000 data kita tadi tinggal 1875. Itu adalah dataset kita. Nah, jadi ada berapa duplikat. Nah, jadi teman-teman bisa jawab sendiri. Jadi 2000 kurang 1875. Nah, itu ada data isi kita sekarang. Oke, saya akan menampilkan lagi. Oke. Kemudian sekarang saya akan membawa word cloud. Nah, jadi ini saya akan membawa word cloud biar kita bisa melihat perbedaan. Nah, ini sebelum kita melakukan proses pre-processing data lebih lanjut. Oke, ini sedang berjalan. Oke, sudah. Nah, ini adalah pre-processing hasil word cloud.
dari seluruh data kita. Nah, kelihatan ada Indodax aplikasi sangat mudah saya dan. Nah, jadi besar kecilnya atau beda warnanya ini punya artinya tersendiri di word cloud. Nah, jadi teman-teman nanti bisa belajar tentang word cloud di beberapa sumber di internet. Ada banyak yang dijelaskan di sana. Nah, sekarang juga saya akan membuatkan sebuah plot atau diagram Batam menampilkan 10 kata teratas atau frekuensi kata. Jadi 10 ya. Nah, jadi ini nanti kita bisa melihat. Oke, ini sedang berjalan. Nah, ini dia adalah 10 kata teratas ini dan dimudah yang untuk sangat Indodax saya aplikasi dan pemula. Nah, ini adalah frekuensi kata teratas daripada data ini. Nah, kemudian kita akan proses selanjutnya itu adalah cleaning. Kalau teman-teman lihat ini masuk ke cleaning. Nah, di sini nanti kita akan menghapus yang namanya itu yang ada URL dalam kolom tersebut, HTML, emoji, kemudian simbol, kemudian number. Nah, jadi nanti kita akan panggil dulu ini, berarti ini jangan sampai salah. Nah, baru nanti kita akan panggil function yang lainnya. Oke, ini saya akan dan ini kita tutup dulu biar kelihatan besar ya. Oke, kemudian kita lihat perbedaannya. Nah, sekarang dari review teks tadi dengan cleaning, nah jadi emoji sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian ada lagi emoji. Nah, seperti angka juga kita sudah hapus, tidak ada lagi. Dan masih banyak yang lainnya ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan case folding. Nah, case folding ini kan untuk mengubah data kita ke lowercase atau huruf kecil semua. Nah, ini saya akan dan oke. Nah, jadi dari tadi ini dari hasil cleaning, ini yang huruf besar semua jadi huruf kecil semua. Ini yang G ini huruf besar jadi huruf kecil. Nah, itu adalah fungsinya daripada case folding. Nah, berikut adalah normalisasi kata. Nah, ini adalah fungsi atau function yang saya sudah buat dan teman-teman ini juga bisa bantuan AI, teman-teman bisa juga tanyakan ke AI juga. Nah, ini fungsi normalisasi kata ini biar kita bisa mereplace suatu kata yang tidak baku menjadi baku berdasarkan kamus. Nah, kamus itu kita bisa buat sendiri. Nah, sini nanti ini saya akan run. Nah, perhatikan di bawah ini adalah data. Nah, saya akan baca dari data yang dari atas tadi. Ini ya, mulai date sampai case folding. Itu adalah data kita. Kemudian di sini ada kamus kata tidak baku. Nah, jadi di tahap ini teman-teman harus punya kamus kata tidak baku yang kamu buat sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman juga bisa ada di Kaggle. Kaggle. Nah, di Kaggle juga sudah ada. Jadi teman-teman bisa lihat di Kaggle nanti ya. Ini kita ketik kamus kata tidak baku. Oke, ini kamu cari yang bagian dataset. Oke, nah ini nanti kamusnya teman-teman kamu bisa download. Nah, jadi kamu bisa ikuti tahap program ini. Nah, jadi silakan di input dulu ke sini, teman-teman. Oke. Kamus kata tidak baku ini import ke sini sudah. Tunggu sampai prosesnya selesai ya, baru nanti dibaca. Oke, sudah ini langsung di run. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang ini kita menerapkan fungsi untuk replace. Nah, jadi kalau ketemu nanti kata tidak baku, nanti dia akan replace berdasarkan kamus yang di dalam itu. Oke, nah kita lihat sekarang ya perbedaannya di mana. Oke, jadi case folding ke normalisasi. Nah, jadi data kita tadi case folding. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ada terjadi di sini. Ini plafon sampah kalau itu lu. Nah, jadi enggak itu dan tidak. Nah, jadi udah di replace ini nggak bisa dibuka. Nah, tidak bisa dibuka. Nah, jadi kan udah bagus ya kalimatnya sekarang. Nah, itu adalah fungsi dari normalisasi kata.
Oke, kita next ke tokenize. Tokenize ini untuk mengubah data kita ke dalam bentuk token. Nah, jadi semua data kita nanti akan diolah, dimasukkan ke dalam array. Nah, jadi token itu nanti dia akan bisa dalam bentuk koma. Jadi tiap kata ada pemisahannya. Nah, kemudian kita masuk di stop removal. Apa sih fungsi dari stop removal ini? Fungsinya itu kan akan menghapus kata-kata yang tidak penting atau tidak mempunyai nilai. Nah, berdasarkan kamus daripada NLTK. Nah, jadi nanti itu bisa teman-teman baca apa itu kamus dari stop word NLTK corpus ya. Oke, saya akan dat. Nah, jadi teman-teman bisa melihat nanti di sini mana sih kata-kata yang sudah dibuang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari tokenize ke stop removal sini ya, tidak bisa dibuka. Nah, jadi ini dianggapnya ini adalah kata-kata tidak penting dalam sebuah kamus stop removal. Nah, kemudian ada lagi di sini platform sampah kalau itu dianggap tidak penting. Kemudian do hilang, taruh. Nah, ya. Jadi masih. Oke. Proses selanjutnya adalah steaming. Nah, steaming ini nanti untuk mengubah data kita ke dalam bentuk standarnya. Nah, standarnya itu nanti seperti kata berimbuhan, kata-kata yang contohnya ya bermain-main menjadi main, berlari-lari jadi lari. Nah, itu adalah fungsi daripada steaming ini, dan ini adalah proses yang sangat lama. Jadi saya sarankan teman-teman kalau data kamu banyak, jadi harap untuk ditunggu ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti uh, cuma jalankan berapa menit terus stop. Nah, ini bisa sampai setengah jam, 1 jam, bahkan 3 jam tergantung datanya. Nah, jadi pengalaman saya sudah pernah streaming data itu sampai 5 jam. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, yang penting kapasitas laptopnya itu memungkinkan. Nah, jadi saya usahakan teman-teman kalau kamu melakukan streaming data itu kamu harus eh, pakai SSD ya. Nah, jadi ini proses yang sangat lama. Jadi saya harap teman-teman nanti jangan stop ketika sedang berjalan. Dan video ini saya tidak akan skip. Jadi teman-teman bisa melihat berapa lama kita melakukan streaming data dengan data 1875 tadi. Oke, kita tunggu ya sampai selesai.
Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini 5 menit dari data kita tadi. Nah, coba kita lihat sekarang story removal dengan steaming. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, my tenants. Oke, sekarang kita lihat temu. Nah, jadi di sini ditemukan ini kan ada kata imbuhan ya, kayak cut. Nah, jadi dia cuma ngambil temu. Nah, jadi itu salah satu fungsi daripada steaming data ini. Nah, kemudian kita akan cek data kita lagi. Nah, data kita masih 1875. Nah, jadi kita makin banyak kolom ya. Oke. Kemudian saya ekspor dulu hasil preprocessing datanya. Nah, jadi kalau sudah diklik bagian ini nanti di sini kita bisa melihat ya. Oke. Ini hasil preprocessing data. Nah, jadi ini nanti kita bisa langsung download, ini klik ini titik 3, ini download. Oke. Kemudian kita masuk di work cloud setelah kita melakukan preprocessing data. Nah, jadi kalau kamu sudah melihat dari atas tadi work cloud-nya, jadi kamu bisa melihat sekarang. Oke, kamu bisa melihat sekarang itu kalau ada kata-kata seperti ini, ya ini ke teman-teman yang masih banyak ya. Nah, jadi nanti kamu bisa atur di sini. Ini kemudian ya. Nah, ini nanti dia akan menghapus. Oke, saya run lagi ya. Oke, nah jadi tidak lagi kata-kata iya yang tadi karena itu harusnya sudah hilang. Nah, oke. Kemudian kita tampilkan frekuensi katanya lagi, mana yang paling banyak. Nah, jadi kalau kita lihat yang mudah. Nah, mudah Indodax aplikasi bagus. Nah, jadi kayak ini juga nanti kamu bisa hapus ya. Nanti kamu bisa kopikan aja ini story removal ini, masukkan ke dalam ini. Nah, kemudian kita masuk untuk labeling data. Nah, labeling data di sini adalah kita menggunakan Lexico. Oke, ini saya close dulu. Nah, kita bukan preprocessing data, jadi kita akan preprocessing data. Kita masuk labeling ya. Nah, jadi kita menggunakan hasil daripada Lexico base ya. Kita menggunakan data dari preprocessing data. Oke, kemudian saya cek lagi datanya. Kemudian saya akan hapus data kosong. Nah, perhatikan di sini ada 58 ya. Terus ini 75. Nah, jadi kita hapus data kosong karena kita masih ada data kosong. Oke, kalau kita cek data kita sekarang ini itu df. Oke. Nah, data kita tinggal itu 1858. Karena ada barisnya ini kosong. Nah, ini fungsi dari drop none ini ya. Nah, jadi dia akan menghapus seluruh baris yang isinya kosong. Nah, jadi proses steaming tadi kan ada data yang akhirnya kosong karena proses preprocessing data. Nah, perhatikan di sini teman-teman kita membutuhkan yang mana itu kamus lexicon. Nah, di mana kita ambil kamus lexicon nanti di sini linknya sudah saya sertakan ya. Teman-teman nanti bisa langsung buka GitHub-nya ini. Jadi tinggal download aja. Nah, jadi kalau sudah di-download, nanti teman-teman input lagi ke dalam ini. Nah, ini saya input. Oke. Nah, file ini nanti kalau sudah di-input, ini ada dua, positif sama negatif. Nah, jadi kita akan klasifikasi ke dalam dua kategori saja, positif sama negatif. Kita tidak usah ambil yang netral ya. Oke. Oke, sudah. Nah, jadi nanti kita bisa lihat kolomnya ya di sebelah ini. Ini positif, negatif, 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 positif. Nah, jadi kita bisa melihat juga, kita akan membuat plotnya ya. Oke, jadi yang positifnya itu ada 1000, kemudian yang negatifnya itu 812 atau 43%. Positifnya 56%. Istilahnya sebanding ya, masih boleh tingkat kepercayaannya terhadap aplikasi ini tinggi, masih tinggi. Oke, walaupun sudah terjadi peretasan di akhir-akhir ini. Oke, kita akan simpan hasil itu labelingnya. Ini klik kanan muat ulang, nanti labeling data. Nah, sekarang kita masuk di algoritmanya. Nah, jadi kita baca lagi datanya, hasil labeling data, kemudian cek lagi berapa datanya, jadi sama ya 1868.
Ini saya akan hapus lagi biar aman, jadi biar kita nanti tidak terjadi error. Nah, sekarang kita akan membagi dataset. Nah, ini yang saya bilang tadi, split dataset. Nah, jadi kita akan mengubahnya ke dalam bentuk data training dan data testing. Nah, di sini saya akan menggunakan untuk testingnya itu 0,2 atau setara dengan 20%. Nah, ini saya akan run. Nah, kita akan ekspor data latihnya atau training, dan data testingnya adalah data test ya. Oke, nanti kamu bisa melihat di sebelah kiri ini data test dan training. Nih, kita bisa melihat berapa jumlahnya. Oke, di sini bisa melihat. Nah, jadi jumlah data trainingnya itu adalah 1400 sekian, dan data testingnya itu 372 atau setara dengan 20% ya. Ini lebih dikit ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke supervector mesinnya atau SVM-nya. Nanti hasilnya ada conversion matrix-nya, klasifikasi report, conversion matrix, akurasi score-nya. Nah, kita juga ada plot-nya nanti guna configuration. Ini saya akan run. Ini adalah library yang kita gunakan. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan vektor. Kenapa kita perlu vektor ini? Nah, vektor ini karena mesin tidak bisa membaca data yang bentuk teks tadi. Jadi kita harus ubah dia ke dalam bentuk vektor. Nah, seperti apa bentuk vektornya? Nanti teman-teman bisa melihat ini hasil vektornya. Ini data latih dan untuk data testing ya. Kayak ini 0000. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita akan membuat modelnya. Di sini kita akan menggunakan model yang linear ya. SVM linear. Nah, jadi ada yang jenis lainnya. Nanti teman-teman bisa pelajari aja apa bedanya. Oke, kemudian kita akan melakukan evaluasi modelnya dengan X test vectorization. Nah, jadi kalau teman-teman lihat tadi X vectorization ini, nah jadi yang sudah di vektor itu yang kita melakukan evaluasi. Baru di sini nanti teman-teman kita akan menampilkan hasil conversion matrix-nya. Ini adalah conversion matrix-nya. Nah, kemudian ini saya hapus dulu ya. Ini ada netral. Oke. Ini saya akan done. Oke, ini adalah hasil conversion matrix-nya. Kemudian kalau untuk hasil akurasinya kurang lebih seperti itu 0,8. Nah, atau 0,81. Nah, 81%. Nah, ini adalah hasil conversion matrix-nya. Nah, kalau untuk workload-nya nanti tinggal baca lagi nih taran langsung ya. Nah, ini adalah hasil labeling datanya. Ini untuk yang ini error ya. Oke, ini tak hapus karena netralnya tidak ada. Kemudian di bagian netralnya ini tidak ada. Nah, ini hasil streaming data. Oke, saya akan done ya. Oke, sudah. Ini adalah untuk yang semua ya. Oke, ratingnya jadi saya ambil yang labeling data. Kemudian kita panggil di sini. Nah, ratingnya itu paling banyak itu adalah yang bintang 5. Bintang 5 itu ya. Ini sebanyak 155. Nah, jadi tingkat kepercayaan terhadap aplikasi Indodax ini sangat tinggi. Oke, ya teman-teman, kalau kamu lihat di sini, kenapa sih bisa mendapat nilai daripada 81% ini? Jadi berdasarkan conversion matrix. Nah, di sini teman-teman saya akan tampilkan ke kita bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini saya punya Excel. Nah, jadi ini dua kelas. Oke, nah teman-teman kita lihat dulu ya. Oke, ini adalah hasil conversion matrix-nya tadi. Ini kita copy dulu. Saya masukkan ke dalam ini kita hapus. Oke, ini kita kecilkan dulu. Oke, ini yang positifnya ini kita tukar ya. Ini jadi 121, kemudian 45. Ke bawahnya itu udah 22, ininya 100 berapa ini ya, 184. Oke, kita lihat
Nah, jadi 0,81 atau 81,99. Nah, kita lihat kalau di sini tadi berapa. Nah, ini 99,899. Nah, jadi rumusnya sudah pas ya teman-teman ya untuk nilai akurasinya. Nah, gimana untuk mencarinya? Nah, jadi saya jelasin sedikit aja di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti ini kalau kalian lihat persamaan conversion matrix, nanti ini dijumlahkan semuanya, kemudian ini dijumlahkan semuanya. Nah, jadi untuk mencarinya, kalau saya buka di sini, nah jadi C18. Nah, jadi total keseluruhan data kita ini dulu ya, true positif itu dan true negatif itu diagonalnya ya. Nah, jadi ini nanti 305 dibagi C14 itu ada total keseluruhan data. Oke, nah jadi maka dia dapat nilainya. Nah, jadi juga nanti teman-teman kalau lihat di sini uh, akan berubah semua ya, sama dengan yang ini true positif negatif yang klasifikasi reportnya. Nah, begitu. Oke, cukup sekian teman-teman untuk analisis sentimen ulas aplikasi Play Store ini. Jadi kalau teman-teman butuh kode ini atau pengembangan, nanti bisa hubungin di kontak yang ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu yang sedang melakukan penelitian. Oke, bye-bye.